Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaida Nishama Kurnia dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks editorial. Yang pertama ada pengertian dari teks editorial. Teks editorial sering disebut sebagai tajuk rencana. Secara umum dapat dipahami sebagai sebuah ulasan pokok dan menyeluruh dari seorang penulis tentang suatu isu tertentu yang sedang hangat di masyarakat. Teks editorial sendiri biasanya memuat pendapat pribadi dan redaksi terhadap suatu masalah secara aktual. Yang kedua ada struktur dari teks editorial. Yang pertama itu ada pernyataan pendapat atau tesis. Pernyataan pendapat atau tesis sendiri memiliki tujuan sebagai pengenalan awal dari suatu topik yang akan diangkat pada teks editorial atau tajuk rencana. Yang kedua ada argumentasi. Pada bagian ini penulis atau redaksi mulai memasukkan opini atau pendapat terkait isu yang diangkat. Sebuah pernyataan pendapat bisa kuat apabila dilengkapi dengan alasan atau bukti yang bisa menjamin. Dan yang ketiga ada penegasan ulang. Penegasan ulang pendapat sendiri dapat dipahami sebagai bagian teks yang memuat tentang penguatan kembali terhadap pendapat yang disertai oleh berbagai fakta dalam bagian sebelumnya, yakni argumentasi. Yang selanjutnya itu ada ciri-ciri teks editorial. Yang kesatu ada tema yang aktual dan faktual. Sebuah tema bisa dikatakan aktual dan faktual apabila diangkat dari isu atau masalah yang hangat di masyarakat. Selain itu, tema tersebut harus memuat informasi yang sesuai dengan fakta yang terjadi di masyarakat. Yang kedua itu ada sistematis dan logis. Tulisan bisa dikatakan sistematis apabila memiliki hubungan yang sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasan teks editorial. Selain itu, sebuah teks editorial pada dasarnya harus logis atau masuk akal. Yang ketiga ada argumentatif. Argumen atau pendapat yang disampaikan pada dasarnya berangkat dari sudut pandang yang telah diputuskan redaksi dari sebuah media massa. Yang terakhir adalah kaidah kebahasan teks editorial. Yang kesatu ada adverbia atau sering disebut juga dengan kata keterangan yang ditulis dengan jelas akan membuat pembaca lebih mudah dalam memahami teks editorial. Yang kedua adalah konjungsi. Konjungsi bisa diartikan sebagai kata penghubung, seringkali digunakan pada konjungsi antar kalimat. Hal ini tentu saja dilakukan agar argumentasi dalam teks editorial menjadi lebih kuat dan lebih mudah ketika dibaca. Ketiga ada verba material atau kata kerja yang berimbunan yang digunakan untuk menunjukkan perbuatan atau tindakan fisik pada peristiwa tertentu. Yang keempat ada verba relasional. Verba relasional bisa dipahami sebagai salah satu jenis kata kerja yang mengacu pada hubungan intensitas dan milik mengandung pengertian A mempunyai B. Verba yang selanjutnya ada verba mental. Verba mental memiliki arti sebagai sebuah kata kerja yang menerapkan persepsi, melihat, merasa, afeksi, suka, khawatir, dan kognisi atau berpikir dan mengerti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.